Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi keuangan menengah, materi tentang pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Naila Tusada. Yang kedua ada Iman Akila. Yang ketiga ada Nur Ayu Sutiani. Dan yang keempat ada Restiani. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengakuan pendapatan. Nah, sebenarnya apa sih pengertian pengakuan pendapatan itu? Dalam definisi, istilah pendapatan yang berkaitan erat dengan konsep return on investment, yang berarti perusahaan melakukan investasi berupa sumber-sumber dalam suatu usaha atau kegiatan dengan harapan untuk memperoleh return dari usaha atau kegiatan tersebut. Nah, secara konseptual, pendapatan didefinisikan sebagai aliran masuk sumber-sumber atau kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban dari suatu entitas atau kombinasi dari keduanya. Nah, dari penyerahan barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi berkelanjutan atau usaha pokok dari entitas terkait. Nah, pada umumnya, para akuntan berkeyakinan bahwa pendapatan adalah hasil dari kegiatan produktif. Oleh karena itu, diperoleh atau direalisasikan secara kontinu. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sesuatu untuk dapat diakui sebagai pendapatan. Yang pertama yaitu harus sudah diperoleh, yang kedua dapat diukur, dan yang ketiga collectible. Pendapatan harus diakui pada saat paling awal dari ketiga kriteria pengakuannya tersebut. Untuk pendapat yang berasal dari aktivitas pengadaan barang, saat yang paling awal tersebut seringkali adalah pada saat terjadinya penjualan atau penyerahan barang. Nah, dengan demikian dalam banyak hal pengakuan pendapatan pada saat terjadinya transaksi penjualan atau penyerahan barang atau sales basis paling mendekati prinsip-prinsip yang mendasari accrual basis accounting. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pengakuan pendapatan akan dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan selama periode tertentu. Sedangkan pengakuan itu adalah proses untuk secara polmar mencatat atau memasukkan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas. Sedangkan pengakuan pendapatan itu merupakan salah satu resiko atas kecurangan atau penipuan yang seringkali terlepas dari aturan akuntansi yang diikuti IFRS atau US GAAP. Kesalahan dan ketidaktelitian dalam pencatatan pendapatan memiliki risiko yang cukup signifikan. Adapun penyajian kembali atas pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan relatif umum dapat menyebabkan penyesuaian harga saham yang cukup signifikan juga. Terus selanjutnya yaitu tentang pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau penyediaan jasa. Masalah akuntansi dan pelaporan keuangan untuk aktivitas pemerolehan pendapatan demikian ini berhubungan dengan khususnya saat atau jangka waktu serta jumlah pendapatan yang harus diakui dan perlakuan biaya yang diperlukan dalam proses atau aktivitas produktifnya jasa berdasarkan kontrak akan lebih bermanfaat. Tentang metode presentasi penyelesaian kontrak dan metode performansi proporsional. Yang pertama yaitu metode presentasi penyelesaian didesain untuk mengkaitkan pengakuan pendapatan yang berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti yang dinyatakan dalam kontrak. Dan yang kedua ada metode performansi proporsional, didesain dengan tujuan untuk dapat mencerminkan pendapatan yang sebenarnya diperoleh dari kontrak-kontrak penyediaan jasa berjangka panjang yang menuntut atau memerlukan harus dilakukan terlebih dahulu berbagai aktivitas sebelum diselesaikannya kontrak. Saya Nur Ayustiani, saya akan menjelaskan tentang pengukuran tingkat penyelesaian kontrak. A. Ada metode pengukuran berbasis input. Metode pengukuran input dikaitkan dengan biaya pengorbanan atau upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kontrak, dan biasanya didasarkan pada suatu asumsi atau formula hubungan antara setiap satuan input dengan produktivitasnya. Yang pertama ada metode tingkat penyelesaian biaya atau cost to cost method adalah tingkat penyelesaian pekerjaan atau kontrak ditentukan dengan cara membandingkan antara biaya yang sudah terjadi dengan estimasi terkini dari total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, atau kontrak rasio atau presentasi biaya yang sudah terjadi terhadap estimasi total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kontrak.
Dan yang kedua ada metode tingkat penyelesaian pekerjaan. Selain berdasar biaya, tingkat penyelesaian pekerjaan atau kontrak dengan input sebagai basis pengukuran bisa dilakukan berdasar volume pekerjaan atau EVOS Expanded Method. Pada metode ini, tingkat penyelesaian kontrak didasarkan pada unit-unit pengukur tentang volume pekerjaan yang sudah dan yang masih harus dilakukan, termasuk misalnya jumlah jam tenaga kerja, jumlah jam kerja mesin, atau jumlah atau kuantitas bahan. Dan yang B ada pengukuran berbasis output, dilakukan dalam bentuk hasil yang dicapai, termasuk dalam kategori pengukur output, antara lain adalah jumlah unit produk, panjang dalam kurung atau kilometer, jalan yang dibangun, nilai tambah atau volume added. Sebagai contoh, apabila kontrak menghendaki satuan output sebagai dasar pengukur seperti misalnya panjang jalar atau kilometer, maka tingkat penyelesaian akan diukur berdasarkan rasio atau persentase sepanjang jalan yang sudah diselesaikan terhadap total atau keseluruhan panjang jalan yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan di dalam kontraknya. Lalu ada jenis-jenis pendapatan, diantaranya yang pertama ada pendapatan operasional, yang kedua ada pendapatan bunga debitur, yang ketiga ada pendapatan dari penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank pendapatan luar biasa. Yang keempat ada pendapatan operasional lain atau miss dividen laba rugi penjualan surat berharga. Yang kelima ada pendapatan non operasional dan yang keenam ada pendapatan atas transaksi valuta asing. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa. Nah, jadi di sini ada beberapa pendekatan atau metode pengakuan pendapatan yang tergantung pada penerimaan kas dari hasil penjualannya. Yaitu yang pertama ada penjualan angsuran. Nah, yang kedua ada metode pemulihan kas. Nah, jadi yang pertama ini penjualan angsuran, metode penggunaan pendapatan yang paling banyak dipakai untuk mengatasi ketidakpastian yang melingkupi penerimaan kas dari hasil penjualan, yaitu metode penjualan angsuran. Nah, dengan metode ini, penjualan angsuran pendapatan diakui pada saat atau dalam periode terjadinya penerimaan kas dari hasil penjualan dan tidak pada saat atau dalam periode terjadinya transaksi penjualan. Nah, metode ini penjualan angsuran dikembangkan sebagai respon terhadap semakin meningkatnya kontrak-kontrak penjualan dengan masa pembayaran yang meliputi jangka waktu beberapa tahun, dengan penyerahan atau pemindahan hak milik atas barang yang diperjualbelikan baru dilakukan setelah pembayaran yang terakhir kalinya. Nah, yang kedua ada metode pemulihan kas. Dengan metode pemulihan kas, jadi tidak ada laba atau keuntungan yang diakui dari transaksi penjualan angsuran, sehingga seluruh kas barang dijual terpulihkan melalui penerimaan kasnya. Nah, jadi seluruh penerimaan kas termasuk komponen bunga yang diperhitungkan dalam transaksi penjualan angsuran yang terjadi pada awal-awal angsuran diperlakukan sebagai pemulihan kas barang dijual. Penyerahan barang sebelum pendapatan diakui. Nah, pada umumnya pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan barang atau penyediaan jasa memang dapat diakui pada saat atau dalam periode yang sama dengan penyerahan barang atau penyediaan jasa. Nah, jadi di sini ada beberapa metode penyerahan barang sebelum pendapatan diakui. Nah, yang pertama ada metode deposit ketentuan umum. Nah, pada kasus tertentu, sejumlah kas diterima sebelum kontrak penjualan dapat dipandang cukup untuk dipakai sebagai dasar pengakuan pendapatan. Situasi ini demikian seringkali terjadi pada kontrak-kontrak penjualan real estate. Untuk kasus-kasus demikian, organisasi profesional telah menetapkan penggunaan metode akuntansi yang disebut metode deposit, menu dan pencatatan atau pengakuan penjualan penerimaan kas dari pembelian diakui sebagai deposit atas kontrak dan disajikan di dalam neraca sebagai suatu kewajiban. Lalu yang kedua ada metode deposit industri waralaba. Nah, waralaba adalah suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan hak pengelolaan atau pengoperasian suatu unit usaha kepada perusahaan lain atau 10 individu melalui suatu kontrak atau perjanjian yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada pengakuan pendapatan dalam hal terdapat hak retur.
yaitu suatu perusahaan bisa jadi menjual produk atau barang dagangannya dengan memberikan hak retur kepada pembeli apabila memenuhi kondisi tertentu. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang memproduksi dan menjual produk tertentu kepada para distributor atau pengecer dengan memberikan hak retur apabila ternyata produk tidak memuaskan pembeli. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat yang pertama direalisasikan bila barang-barang dan jasa-jasa dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas dalam kurung piutang. Yang kedua, dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas atau klaim atas kas yang diketahui. Yang ketiga, dihasilkan bila kesatuan itu sebagai besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya telah dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan pendapatan. Nah, sesuai dengan prinsip di bawah ini, yang pertama yaitu pendapatan pada penjualan produk diakui pada saat penjualan atau pengiriman barang kepada pembeli. Yang kedua, pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa-jasa telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari menyewakan aset diakui aset-aset telah digunakan atau pada saat berlalunya waktu sewa. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aset selain produk diakui saat penjualan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.